Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Bu. Fauzi. Hadir. Alvino. Alfaifa. Hadir Bu. Denca. Angklin. Akil. Oke, good, pintar. Nah, jadi kita bisa lihat kalau globalisasi asal katanya adalah global, ya, otomatis dia sudah mendunia nih, menjadi sebuah kesatuan. Kalau sudah menjadi kesatuan, berarti sudah terintegrasi gitu ya, udah nggak lagi ngelihat wah jauh ya ternyata ke Jepang buat ngelihat sakura. Terus sedikit soalnya. Kemarin itu kita berempat kan? Ya. Kelompok siapa yang dulu? Lagi di apa? Oh, lagi di apa? Sini, lihat itu lagi di apa? Oke. Itu kita akan sama-sama ambil kesimpulan bagaimana masyarakat melihat globalisasi. Apakah mereka tim yang mendukung adanya globalisasi atau menolak ya kontra terhadap adanya globalisasi? Oke? Sudah siap? Siap. Kita akan putar yang ada Westarnya dulu. Oke, silakan disimak dulu. Kalau kita punya budaya yang kuat, kemudian kalau pengaruh harus berprestasi, tentu tidak akan beruntung. Jadi, ya, harus berprestasi orang-orang eksternal itu tidak akan membuat Ada yang lain? Kan kemarin kalian wawancara nih, kan berarti ngobrol langsung dong. Nah, kira-kira apa nih yang kalian dapatkan dari hasil wawancara kalian? Oh, ternyata masyarakat tuh nilai globalisasi gini. Globalisasi berhubungan sama teknologi. Oke, ada lagi? Kelompok yang lain? Hasil wawancara kalian apa yang akhirnya kalian dapatin tentang globalisasi? Kan materinya berarti nggak cuma dari ibu nih, kalian dapatin materi dari informan yang lain. Berarti apa yang kalian ketahui tentang globalisasi yang bisa kalian ambil? Selain ternyata globalisasi berhubungan sama teknologi ya, apa lagi? Dibuka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita semuanya, ya. Sudah siap, Marcel? Oke, baik. Silakan boleh dibuka buku paketnya, dikeluarkan minimal ya, di jangan kosong di atas meja. Ya, keluarin bukunya, pulpennya. Catat yang penting. Dokumennya penting. Oke. Terakhir kita sudah bahas apa itu globalisasi. Kita juga udah bahas gimana sih dampak
globalisasi terhadap berbagai bidang, ya kan? Kemarin Ibu sudah berikan tugas juga buat kalian, ya, buat cari tahu apa dampak globalisasi di bidang politik, ya. Apalagi yang kemarin kalian buat tugas video di Instagram, pendidikan, ekonomi, lalu iptek, budaya, ya. Ternyata beragam bidang ini memberikan dan dipengaruhi oleh adanya globalisasi. Kemarin kita juga udah belajar nih mengenai debat, ya kan? Debat yang kita bahas kemarin ada 3 hal tentang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu tentang apa lagi? Ekspor impor, apa lagi? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apa lagi? Satu lagi? Tentang teknologi apakah jadi peluang atau jadi ancaman. Nah, kita bisa lihat nih, ya nggak Akil? Ya kan? Dari hasil kita debat kemarin ternyata ada pro dan juga ada kontra. Kalau kita fokus di permasalahan berarti ada di kontraknya, ya kan? Nah, hari ini kita akan bahas masalah sosial apa sih yang terjadi akibat adanya globalisasi. Kita akan bahas, tapi kita juga harus tetap ngulas lagi globalisasi itu apa. Oke, tapi sebelum kita bahas globalisasi, kita harus tahu dulu, jadi kalian paham esensi kita belajar tuh ngapain gitu ya. Kalian harus tahu kita belajar itu untuk apa, biar kenapa, ya. Jadi tujuan yang mau dicapai ya dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa menjelaskan ragam masalah sosial akibat pengaruh globalisasi di era digital, ya. Terus yang kedua kita akan membahas nih, kalian akan bisa menganalisis berbagai masalah sosial akibat adanya pengaruh globalisasi. Jadi hari ini kita akan ada 2 agenda, ya. Agenda yang pertama adalah kita akan tahu nih masalah apa aja yang muncul akibat adanya globalisasi. Yang kedua kita akan tahu nih dan kalian akan mencoba menganalisis kira-kira masalah apa aja ya, mulai dari kenapa kok bisa muncul masalah ini, faktornya kenapa, gitu ya, cara menanggulanginya gimana atau solusinya. Jadi ada 2 hal yang akan kita lakukan di kegiatan hari ini. Kita lanjut. Kita bahas dari hal yang basic dulu. Kita tetap harus paham basicnya. Globalisasi adalah kondisi, ya. Ingat kalau ada kata sasi artinya proses. Berarti globalisasi adalah proses mendunia. Kan simpelnya kayak gitu. Proses mendunia itu gimana? Namanya proses mendunia berarti antar negara, antar wilayah itu saling berhubungan, saling ketergantungan, ya. Dalam apa nih? Dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi konteks kita kalau globalisasi harus sudah makro. Gak lagi, wah di Gaprik begini loh, wah di SMA 5 begini loh, karena itu konteksnya masih mikro, gitu ya. Nah, next kita lanjut. Itu kan udah kan, kalau globalisasi sama kok. Nah, tadi kalau kalian notice ya, jadi ini adalah bentuk globalisasi di era digital. Sebenarnya apa sih keterkaitan antara globalisasi dan era digital? Yuk, ada yang mau berpendapat? Apa sih keterkaitan globalisasi dan era digital? Ayo. Apa sih era digital? Ibu jadi kedengar suara Isak. Apa sih era digital? Kita harus tahu dulu nih. Apa itu era digital? Saya yakin kalian sudah tahu era digital itu apa. Diulang yang kencang biar kedengeran sama Surya. Coba Najmi yang kencang. Jadi era digital itu adalah era di mana teknologi dapat membantu manusia menyelesaikan pekerjaan atau menghabiskan waktu. Good. Berarti ada kata digital. Sama aja nih kayak digitalisasi. Apa itu digitalisasi? Proses. Sebenarnya yang disampaikan sama Nabi itu era digital itu adalah digitalisasi.
proses di mana kita sudah dimudahkan dengan beragam digital, dengan beragam teknologi. Apa sih teknologi? Kita udah pernah bahas ini. Apa itu teknologi? Teknologi adalah alat, betul. Contoh teknologi apa? Handphone pasti, apa lagi? Apa? Cangkul itu gak teknologi? Kalau delman teknologi gak? Teknologi atau enggak? Delman adalah teknologi, ya. Oke, kalau misalnya nih sisir teknologi gak? Sisir teknologi gak? Oke. Sapu teknologi gak? Berarti kita bisa pahami teknologi artinya apa? Boleh satu orang? Farel apa gimana? Farel bisa loh sebenarnya. Gimana? Teknologi berarti artinya apa? Alat yang good job. Nah, benar. Jadi kita bisa pahami. Jadi teknologi itu nggak berhubungan sama tek doang ya, nggak berhubungan sama iPad-nya Najmi doang ya, nggak berhubungan sama proyektor doang gitu ya. Tapi semua yang mempermudah kehidupan manusia disebut teknologi. Gitu ya. Kita harus pahami dulu nih. Kita harus samakan persepsi kita tentang teknologi dulu. Ya Akil, jam yang Akil pakai teknologi gak? Teknologi ya. Oke. Nah, jadi apa nih kira-kira keterkaitan globalisasi sama era digital? Apa? Hubungannya apa? Kenapa globalisasi berhubungan erat dengan era digital? Harusnya kalian masih bisa nyambungin konsep ini. Karena dulu aja ya. Ayo apa? Karena aspek kehidupan. Lengkapin. Ayo, ini jawabannya nggak ada di depan. Ini kita yang harus menganalisis bareng-bareng. Ingat tadi tujuan kita belajar hari ini adalah menganalisis. Apa? Ayo. Apa? Katanya Angling mau ngomong. Ayo Bu. Halo Bu. Apa ayo? Masa harus ikut tembak? Ayo. Ayo, ayo apa? Tadi tinggal digabungin loh sebenarnya. Kenapa? Apa sih konsep terkaitan dari globalisasi sama era digital? Tadi kita udah bahas globalisasi, udah bahas era digital. Tinggal digabungin. Kenapa lagi? Oh, globalisasi identik sama era digital. Yuk. Boleh dikencengin pisah tuh biar kedengeran kira. Oke, apa? Audi? Gak kedengeran katanya Isa. Apa? Membantu proses. Ini sih kayak lagi tebak. Iya, dikit lagi. Ya, terus apa? Era digital mempermudah globalisasi, penyebaran globalisasi. Apa Audi? Mempermudah penyebaran globalisasi. Apanya yang mempermudah? Subjeknya dulu apa? Apa yang mempermudah era globalisasi? Ini apa? Oh ya, Islam mudah menyebarkan penyebaran globalisasi. Kalau
Apa Akil? Coba Wah. Ayo. coba yang benernya gimana? Yo. Ya. Oke, nah nih jadi tadi udah dijawab nih sama Isam, terus akhirnya disampaikan lagi sama Fauzi gitu ya. Kalau kenapa ya, tuh kan, Akil. Jadi mau Akil yang jelasin atau siapa dulu nih? Ibu dulu, ntar diulang ya. Ntar diulangi lagi ya. Jadi dengerin, oke? Nah, oke kita lihat nih berarti apa hubungannya globalisasi terhadap era digital. Ternyata era digital itu mempermudah proses globalisasi kita. Ya kan? Harus timbang nih. Kalau misalnya ada kita kenal istilah culture lag. Apa itu culture lag? Buat mempermudah proses globalisasi. Kalau ibu ingat lagi nih, ibu coba mau tanya lagi, modernisasi sama globalisasi bedanya apa? Apa bedanya modernisasi sama globalisasi? Oke, coba boleh diulang. Kenca, yuk yang lain boleh tenang. Gimana Kenca, boleh yang kencang suaranya? Kalau modernisasi, ya. Ya, ini bukan kencingin lagi ya. Jadi katanya modernisasi ini biasanya perkembangan di bidang teknologi. Berarti poinnya kita bisa tahu nih, ya. Modernisasi ini tidak sama dengan globalisasi, ya. Jadi jangan dikaitin ya globalisasi sama modernisasi. Modernisasi ada kata modern. Kalau modern berarti berhubungan sama teknologi. Berarti proses di mana iptek itu sudah berkembang. Gitu. Sedangkan globalisasi cuma berdasarkan ya udah mendunia doang ya, proses di mana informasi, budaya, politik ya itu bisa berkembang antar wilayah gitu. Jadi kalau globalisasi ya udah lebih mendunia, konteksnya lebih makro. Tapi kalau modernisasi dia lebih mikro, dia fokusnya pada perkembangan iptek. Berarti modernisasi bisa terjadi karena adanya globalisasi. Sama halnya nih era digitalisasi berarti berhubungan dengan era modernisasi. Nyambung? Bisa dipahami? Yuli nyambung? Coba boleh diulang. Apa hubungannya antara globalisasi dan era digital? Ya. Betul. Berarti hubungannya apa? Apa hubungannya? Membantu manusia untuk mempercepat. Good job. Oke, next kita lanjut. Oke, nah kita coba lihat ya. Ternyata ini adalah data yang diambil dari Kominfo. Di sini apa pada 2022 karena 2023 belum berakhir. Kita bisa lihat nih ternyata dari data yang kita temukan. Karena di sini kita bisa lihat nih. Ini menurut WHO ya, bukan kata ibu nih ya. Karena WHO resmi menetapkan kecanduan video game online dalam versi terbaru sebagai penyakit gangguan mental. Jadi bukan ibu yang bilang. Ya, ini versi ya. Ntar nanya lagi tugasnya ngapain. Nah, tugas kelompok kita hari ini adalah menganalisis kenapa
masalah-masalah sosial akibat globalisasi bisa terjadi. Ya, jadi ada 6 hal yang akan kita bahas. Ya, yang pertama adalah neokolonialisme. Yang kedua adalah budaya populer atau lainnya adalah pop culture. Ya, istilah kerennya adalah pop culture. Yang ketiga adalah konsumerisme dan hedonisme. Yang keempat adalah kerusakan lingkungan. Terus ada cybercrime karena cybercrime berhubungan dengan digital. Yang terakhir adalah ketimpangan budaya. Ya, budaya ini konteksnya banyak, bisa dari bahasa, bisa dari perkembangan iptek dan lain-lain. Gitu, ya. Ibu akan bentuk menjadi 6 kelompok. Ya. Oke, perhatikan, ini adalah tugas kelompoknya. Jadi silakan bentuk 6 kelompok, nanti ibu yang tentukan. Terus pembagian topiknya nanti ibu yang memberikan topiknya. Terus diskusinya, ya. Oke, analisis yang akan kita bahas ada 3 hal. Ya, yang pertama adalah ilustrasi. Tadi kan cuma konsep doang ya. Kalian harus nanti menjelaskan, menggambarkan, mengilustrasikan ke teman-teman yang lain. Oke, ambil. Ya. Next, habis itu selain ilustrasi juga dibarengi dengan penjelasan. Yang terakhir adalah faktor penyebab kenapa masalah tersebut bisa terjadi. Ya. Hari ini kita kerjakan, hari ini juga kita selesaikan. Bukan kerja individu ya. Apa mau tugas sendiri aja? Kalau buat sendiri berarti baru. Ada kelompok bisa kok. Oke. Oke, baik semuanya. Kita akan kerja secara berkelompok ya. Jadi kita bentuk 6 kelompok ya. Silakan kelompoknya bisa milih sendiri ya. Jadi pilih sendirinya ini harus ada laki-laki dan perempuan di dalamnya. Oke. Harus ada 6 anggota di dalamnya. Kecuali yang gak masuk ya, jadi bisa menyesuaikan. Kalau untuk bantu hari ini silakan saya berkumpul. Ayo. Jadi nanti ibu yang ngasih tugasnya. Yuk silakan boleh berkumpul dan bentuk kelompoknya. Ayo. Setelah itu cari tahu bagaimana faktor kenapa ini bisa terjadi. Nah, kalian buat mempresentasikan hasilnya itu ibu berikan kebebasan. Kalian boleh menggunakan peta konsep, kalian boleh menggunakan Canva, kalian boleh menggunakan video, atau kalian misalnya mau buat secara tertulis nih, itu boleh. Ya, misalnya nih yang dapat pop culture, ya, yang dapat budaya populer, kalian mau meragain dance hip-hop, ya kan? Nah, itu bisa diinterpretasikan, ya kan? Kebebasan untuk memilih kalian mau presentasikannya bagaimana, oke? Nyambung? Buat yang butuh kertas, buat yang mau buat tentang konsep, kalian boleh minta ke ibu. Kalau yang perlu video berarti menggunakan handphone, oke? Bagaimana kalian berkreasi, oke? Tapi harus selesai hari ini juga. Hah? Presentasinya hari ini juga. Betul, kan kita sampai jam 12 nih. Kita masih ada waktu 15 jam tuh. Yuk, mulai tenang dulu. Kita masih ada waktu 35 menit. 15 menit terakhir kita akan presentasi, oke?
Bisa semua? Kan kerja kelompok, bukan kerja individu ya. Artinya dari sekarang boleh dimulai dari sekarang. Negara perjanjian tadi nggak pakai orang yang menjadi secara halus bisa masukin kali mereka terus masuk lewat ekonomi. Mempresentasikan dari kelompok kami Cyber Green. Di sini ada anggotanya, ada di mana? Apa itu cyber? Kejahatan cyber atau cybercrime adalah suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan. Biasanya kejahatan Berbeda, mudah tertipu oleh phishing, membuka tautan yang meragukan dan lain-lain. Tanya satu. Berarti mereka ini yang menolak adanya modernisasi. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan di kota metropolitan sudah banyak yang menggunakan teknologi yang akhirnya mereka ini masyarakat di kota itu banyak. 5 menjelaskan mengenai kerusakan lingkungan, itu salah satunya di kebakaran hutan. Pengertian kebakaran hutan dan lahan atau yang disingkatkan hutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia sehingga mengakibatkan kerusakan. Masalah itu ada sambaran petir, lelehan lahar gunung api, gesekan antara pepohonan yang kemudian menimbulkan gesekan api. Siang semuanya, hari ini kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan perihal konsumerisme dan Indonesia. Sebelum kita masuki materi yang lebih lanjut, kita akan memberi ilustrasi sedikit mengenai konsumerisme serta hedonisme. Misalnya ciri-ciri, faktor penyebab dan juga dampak dari konsumerisme dan hedonisme. Berikutnya. Yang pertama perihal konsumerisme. Pengertian konsumerisme itu sendiri merupakan paham atau ideologi kelompok menjalankan proses konsumsi dan pemakaian barang-barang produksi secara berlebihan. Konsumerisme berhubungan dengan kecanduan suatu produk. Berapa kata kunci yang bisa kita ambil dari sini lah? Yang pertama pemborosan, yang kedua penghamburan, dan yang ketiga pembaziran. Nah, yang berikutnya penjelasan mengenai hedonisme. Pengertian menurut KBI merupakan sebuah pandangan atau ideologi yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Hedonisme merupakan suatu doktrin yang menyampaikan bahwa kesenangan adalah yang paling penting dalam hidup. Kata kunci dari hedonisme itu sendiri ada yang pertama berfoya-foya, yang kedua mencari kesenangan, dan yang ketiga adalah mencari kepuasan. Yuk, baik semuanya, hari ini kita sudah menyelesaikan presentasi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kontribusinya, perhatiannya, ya sudah menyelesaikan masalah yang sudah Ibu berikan ke kalian dan kalian bisa berhasil menyelesaikannya dengan baik. Oke, sebelum kita tutup, silakan ada yang mau memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, silakan Candy boleh berdiri, terus yang kencang suaranya biar teman-teman ya dengar. Oh, baik. Asik Candy. Dari materi globalisasi itu, dengan globalisasi itu udah kita pelajari bahwa globalisasi itu artinya itu meluas ya. Jadi dengan arti meluas ini kita juga mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan dari globalisasi itu. Nah, kita udah pelajari dari dampak globalisasi itu. Di sini kita pelajari tentang dampak
aja sih yang kayak ditungguin dari hari mobilisasi yang kategori tertentu. Jadi ada beberapa. Ya, cukup sekian kesimpulan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Oke, kasih applause. Oke, baik. Semoga ini bisa dipahami juga buat kalian semuanya ya. Candy sebagai ya perwakilan dari kalian, saya percaya kalian juga bisa memahami materi dengan baik karena ini sebenarnya konteks kita sehari-hari gitu ya. Oke, baik. Untuk itu sebelum kita pulang silakan boleh bersiap. Kita bersiap buat pulang. Oke, silakan boleh bersiap. Setelah itu kita yuk siap buat pulang. Boleh disiapkan sama ketua kelas kita. Yuk, Zaki boleh. Siap. Roll mulai. Bro selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Sampai ketemu